Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian pentingnya ikut organisasi di kampus buat kalian mahasiswa baru atau kayak masih semester 1, semester 2 bingung pengen ikut organisasi apa dan bingung kalau misalkan ikut organisasi itu nggak ada manfaatnya. Nah, di sini aku bakal sharing ke kalian pentingnya ikut organisasi. Langsung aja yuk. Nah, pentingnya ikut organisasi yang pertama itu adalah untuk pengembangan diri. Jadi buat kalian gitu kan yang pengen banget nyoba-nyobain ikut organisasi, gimana sih caranya mengembangkan diri kalian, bukan jadi gembang gitu ya, bukan, maksudnya tuh kayak lebih memberikan kayak energi-energi positif. Karena kan kalau misalkan kalian ikut organisasi, kalian tuh bakal ketemu orang-orang hebat, orang-orang yang emang kayaknya tuh keren banget, dan kalian tuh bisa kecipratan, dan nanti kalian tuh bisa ngembangin diri kalian di situ. Atau misalkan kalian punya kayak basic design kayak aku gitu kan, itu kalian bisa kembangin loh di sana. Karena kan sebenarnya kalau misalkan selama aku kuliah kayak gitu kan, aku ngerasa kayak pengembangan itu emang lebih banyak di organisasi. Kayak misalkan aku bikin pamflet, bikin kukarde, bikin stiker, bikin spanduk, bikin banner, itu tuh kebanyakan aku bikinnya di organisasi. Nah, itu tuh bagus banget buat kalian yang pengen ngembangin diri. Nah, terus yang kedua, pentingnya kalian ikut organisasi itu juga bisa untuk persiapan ke dunia kerja. Wah, apa hubungannya Kak ini persiapan untuk dunia kerja? Contoh tadi aku bilang, di pengembangan diri itu kan kalian kan banyak kayak latihan-latihan, bikin-bikin, kalau misalkan kalian kayak aku bikin-bikin kayak banner, bikin flyer dan sejenis-sejenisnya, itu nanti bisa dijadiin portofolio dan bisa juga dijadiin CV ketika kita nanti mau masuk ke dunia kerja. So misalkan kalian selama ikut organisasi, kalian juga ada ikut kepanitiaan, terus kalian jadi ketuanya, nah kalian bisa tuh masukin ke CV kalian. Jadi di situ tuh kalian udah punya persiapan untuk terjun langsung ke dunia kerja. Otomatis kan di organisasi kalian kan juga udah belajar gimana caranya bersosialisasi dengan orang banyak. Jadi persiapan kalian bisa lebih matang ketika nanti kalian masuk ke dunia kerja. Terus yang ketiga, persiapan pentingnya ikut organisasi itu adalah akan menambah relasi kalian. Ini tuh penting banget loh, karena menurut aku yang aku rasain selama ini ketika aku ikut organisasi, relasi aku tuh bertambah banyak. Itu dari seluruh fakultas aku punya teman, dari seluruh jurusan aku punya teman. Terus kadang ada yang nge-share info-info perihal pekerjaan, misalkan tentang jadi guru dan segala macamnya, itu aku kebanyakan dapetnya dari grup-grup relasi kayak gitu, dari grup-grup organisasi itu. Nanti mereka bakal share-share tentang pekerjaan. Nah, aku juga mau ngasih tahu apa sih manfaatnya kalian ikut organisasi. Yang pertama itu kalian bakal ngedapetin gimana sih rasanya pengalaman kerja yang real kayak gitu. Pengalaman kerja yang real waktu itu ya aku ngerasain banget, karena kan aku kan dari DKV gitu kan. Waktu itu ada sebuah event yang kami garap, namanya adalah Pekan Bahasa dan Seni. Pekan Bahasa dan Seni itu garapannya banyak banget, jadi kayak dari ide kreatifnya, kebetulan juga satu tim sama anak DKV juga, itu senior aku. Mulai dari penggarapan idenya, pemilihan warnanya, pembuatan logonya, terus penempatan layout untuk balihonya gimana, untuk bannernya gimana, untuk spanduknya gimana, itu aku dapet di sana gitu. Dan menurut aku kurang lebih bakal kayak gitu, karena aku juga udah pernah magang waktu SMK, dan menurut aku emang kayak gitu. Jadi aku udah ngerasain dapet tekanan gitu, apalagi pas event gitu. Itu event gede banget, acaranya se-Sumatera Barat. Itu event gede banget dan aku ngelancang gitu kayak gitu. Dan menurut aku itu pengalaman yang benar-benar berharga banget. Di situ aku ngerasain gimana rasanya kita ditekan, gimana rasanya nanti kita bakal ngerjain tugas-tugas kita juga. Pokoknya banyak banget yang aku rasain pas ngegarap itu event. Yang kedua, manfaat kalau misalkan kalian ikut organisasi adalah kalian bakal kenal sama alumni. Terus apa manfaatnya? Nah, alumni ini biasanya juga punya banyak link-link pekerjaan, link-link misalkan kalian baru tamat nih, pengen kerja. Biasanya alumni-alumni itu banyak tuh nanti ngasih-ngasih link untuk kalian kerja. Jadi menurut aku ini tuh berguna banget buat kalian yang bingung mau cari kerja, pasti bingung banget nih. Kalau misalkan kalian tuh baru-baru tamat terus nggak ada kayak link atau apa, apalagi kalau misalkan kalian susah kayak gitu kan nyari pekerjaan. Nah, ini tuh bakal mempermudah kalian kayak gitu. Alumni tuh banyak ya kayak gitu. Dia biasanya udah tersebar, alumninya tuh udah kerja kayak gitu. Nah, itu nanti bakal ngasih link pekerjaan ke kita. Terus manfaat yang ketiga itu adalah kita belajar bentuk organisasi. Jadi kita tuh ngerti gimana caranya manajemen event, gimana caranya manajemen aksi. Kalau misalnya kalian masuk BEM, gimana nanti caranya kita
manajemen diri kita, terus nanti mengendalikan emosi juga. Nanti kita akan belajar di sana kayak gitu, karena yang namanya organisasi nggak selalu mulus ya, pasti nanti akan ada yang namanya emosional kita, gimana cara kita mengendalikannya kayak gitu. Itu semua bakal kita dapat di situ, dan serius ini tuh manfaatnya gede banget. Nah, terus manfaat yang berikutnya itu adalah melatih public speaking. Nah, aku mau ngasih tahu ya ke kalian. Dulu waktu aku semester 1, sebenarnya aku nggak selancar ini loh ngomong, serius. Jadi awal-awal lancar ngomong itu karena masuk organisasi. Tapi nggak tahu gitu, tiba-tiba aku tuh kayak berani untuk mencoba mengutarakan pendapat ketika nanti rapat. Terus awal-awalnya emang dari situ. Nah, terus pas di kelas itu aku mulai kayak, kalau presentasi tuh aku nggak mau jadi moderator, aku maunya menyampaikan materi. Jadi aku berusaha untuk memahami materi, berusaha untuk menyampaikannya kepada teman-teman aku, berusaha untuk menjawab menggunakan logika. Jadi kalau kalian pikir ya, aku ngomong sekarang itu aku sambil mikir loh kayak gitu. Jadi aku nggak langsung kayak bla 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 gitu, nggak baca teks, emang kayak langsung mikir, langsung diomongin kayak gitu. Jadi terasah kayak gitu. Nah, apalagi kalian juga suka bikin YouTube gitu kan, apalagi aku sekarang di YouTube kayak gitu kan, itu makin terasah kemampuan berpikir sambil berbicaranya. Jadi bukan berarti aku bicaranya nggak mikir ya, jadi aku tuh mikir kayak gitu, apa yang mau aku sampaikan kayak gitu. Nah, itu aku dapatnya di organisasi. Jadi public speaking aku tuh terasah karena aku ikut organisasi. Kalian cobain deh, buat kalian yang pemalu, kalian masuk organisasi ya, tapi ini harus ada niat ya dari hati kalau kalian tuh emang pengen cobain untuk bisa public speaking. Tapi kalau misalkan kalian masuk organisasi terus kan nggak aktif, ya sama aja bohong kayak gitu. Jadi kalian emang harus aktif di sana, mencoba untuk membuka diri, mencoba untuk cerita, dan cobalah untuk mengeluarkan pendapat ketika nanti kita rapat. Semoga beruntung. Nah, selain manfaat yang aku sebutin tadi, kalian juga harus tahu bahwasanya organisasi ini juga punya tantangan. Nah, tantangan apa aja nih yang aku dapetin selama aku ikut organisasi? Tantangan yang pertama, kamu harus pandai mengatur waktu. Serius, aku tadi udah ceritakan kalau misalkan aku ikut pekan bahasa dan seni, itu tuh semester 3 guys, aku masih semester 3, dan tugas aku tuh banyak banget. Itu tuh ada tugas ilustrasi, yang aku bikin ilustrasi nggak pakai pentap. Kalian coba lihat video-video aku yang itu, kalian lihat deh tugas-tugasnya kayak mana. Dan di situ aku ngegarap event besar tingkat provinsi kayak gitu. Bayangin gitu, gimana aku harus ngebagi waktu. Aku waktu itu ngebagi waktu, aku tidurnya tuh cepet, bangun cepet. Nah, udah bangun itu tuh aku langsung ngerjain semua yang bisa aku kerjain kayak gitu. Tapi aku juga ada istirahat siang kayak gitu. Jadi kalau siang biasanya aku emang tidur kayak gitu. Kalau emang bisa tidur sih, tapi kalau nggak bisa tidur aku nggak tidur kayak gitu. Jadi tantangannya kalian harus pandai banget ngatur waktu. Kalau perlu itu dicatat gitu, jam segini sampai jam segini, jam segini sampai segini. Apalagi kalau misalkan ada event-event besar kayak gitu, aku saranin kalian untuk nyatet itu. Tapi tenang aja ya, kalau misalkan kalian udah kayak terbiasa, itu tuh bagus loh kayak gitu. Kalau misalkan kalian udah terbiasa untuk manajemen waktu kalian, itu nanti akan berdampak ke seluruh aspek kehidupan kalian, dan itu tuh bagus banget kayak gitu menurut aku. Terus tantangan yang kedua, itu bakal banyak rapat. Nah, sebenarnya banyak rapat ini kalau menurut aku lebih kayak misalkan ada event, atau kalau kalian punya kementerian atau departemen yang ada di BEM itu kayak rapatnya seminggu sekali itu rutin kayak gitu. Nah, itu sih banyak-banyaknya rapat. Tapi yang paling banyak banget rapat, kadang tuh sampai malam kita kelarnya, kadang tuh itu yaitu acara event-event besar yang harus kita garap kayak gitu. Nah, itu sih yang aku rasain. Jadi tantangan ini tuh sebenarnya untuk mendewasakan kita sih teman-teman. Jadi kalian gak usah takut sama tantangan yang aku bilang ya. Jadi kalau bisa tantangan tuh dihadapin, gak boleh takut. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Nah, tantangan yang ketiga itu kalian harus pandai banget ngatur emosi. Nah, tadi kan aku bilang kalian tuh harus, sebelumnya aku udah cerita juga ya tentang emosi. Jadi kenapa harus pandai ngatur emosi? Karena kan kita tuh di situ orang banyak. Kadang event-event yang kita garap itu tuh menguras tenaga, pikiran, dan kadang emosional juga kadang keluar. Nah, di situ kita tuh harus pandai-pandai ngatur emosi. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu nggak pandai ngatur emosi, itu tuh bisa retak nanti hubungan kita sama rekan-rekan kita di organisasi, dan menurut aku itu nggak bagus banget. Nanti ujung-ujungnya kita jadi nggak enakan kayak gitu kan, mau tegur enggak, jadi malas datang ke sekre kayak gitu. Nah, aku saranin kalian harus pandai-pandai mengatur emosi. Kalau misalkan emang kayak udah nggak tahan banget, kalau biasanya sih kalau cewek nangis ya kayak gitu kan, kalau cowok aku kurang tahu.
keluarkan saja, dibicarakan baik-baik sama yang bersangkutan, karena kalau enggak nanti itu bisa jadi kayak nggak enakan gitu antara si A dan si B, akhirnya nggak datang, nggak tegur-teguran pas di sekre, atau kalau di sekre ada si A, si B nggak mau masuk, ya kan biasanya kayak gitu tuh kalau misalnya kita nggak pandai-pandai ngatur emosi gitu. Gak harus sih selalu kita yang menang, kadang mengalah pun juga bukan berarti kita kalah ya, kayak gitu. Bisa sih dengan hal-hal seperti itu kita lakuin. Terus tantangan yang keempat itu bakalan banyak acara. Nah jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, namanya kayak aku kan udah ngasih tau tuh ada departemen, ada kementerian. Kalau misalkan kalian udah nonton video aku cara ikutan BEM, itu ada departemen sama ada kementerian. Nah di sana tuh biasanya mereka ada namanya program kerja. Nah di program kerja itu nanti bakalan ada acara-acara. Nah acara-acara itu nanti bakal bikin kita jadi banyak banget event atau banyak banget acara. Jadi ini termasuk tantangan juga sih menurut aku. Tapi ini tantangan yang menurut aku tuh seru karena di sini kalian bisa nambah pengalaman kepanitiaan kalian. Terus tantangan yang kelima, kalian bakal kecapean karena banyak banget kegiatan. Tapi menurut aku ini nggak jadi masalah. Kalian bisa kayak beli vitamin atau kalian beli madu. Jadi setiap mau kuliah kalian minum, pulang kalian minum kayak itu, dan itu bisa menambah stamina kalian. Nah mungkin itu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan kalian termotivasi untuk ikut organisasi kayak gitu kan. Kalian jadi wah aku mesti ikut organisasi nih semester 1. Kalau bisa semester 1 udah ikutan organisasi nih Kak, biar public speaking aku bagus nih Kak. Bagus banget, kalian boleh cobain ikut organisasi. Dan kalian dari sekarang pun kalian bisa cari link organisasi apa yang kalian pengen dan kalian tanya adminnya gimana cara daftarnya, apa-apa aja nanti yang dikerjain. Kalian boleh kepoin itu di Instagram mereka. So buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini supaya aku makin semangat lagi untuk bikin video ya. Terima kasih.